Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap ada sukacita di hari ini selalu, karena kita tahu ada cinta Tuhan dalam hidup kita. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersuka cita karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami dan memelihara kami. Saat ini kami mau membaca firman Tuhan. Berkati kami untuk boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Matius 12 ayat 22 sampai 37. Yesus dan Beelzebul. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu. Katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah
dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tema, mulutku jadi berkat. Mulut itu kecil, tetapi pengaruhnya amat besar. Dari mulut kita bisa keluar berkat dan kutuk. Berkat adalah ucapan yang baik, seperti berdoa, memuji, menghibur, dan menyanyi. Sebaliknya, kutuk adalah ucapan yang buruk. Contohnya, mengejek, menghina, atau memaki orang lain. Kelak, kita harus mempertanggungjawabkan mulut kita. Itu sebabnya, mulai dari sekarang, pastikan mulutmu menjadi berkat. Mari berdoa. Bapa di surga, jaga dan pelihara mulut kami untuk mengeluarkan berkat saja, bukan hal-hal yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mulut kita cuma satu dikasih oleh Tuhan. Tujuannya supaya kita bisa mengerem setiap ucapan yang keluar, supaya kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata berkat, bukan kutuk. Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.